mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Betul. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, tidak jadi anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung Kameramen, gak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan, apa berubahnya? Penamaan nama kan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Pak, nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini? Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Ya, tolaklah ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen, kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren dan masyarakat Tatar Sunda, ulas asih jelas keren. Al Ihsan keren plus plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan pola-pola aksi sepihak. Jabar itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita, mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi. Dan betul tadi netizen tadi, Bung. Judulnya adalah Deddy Mulyadi ganti nama RSUD Al Ihsan jadi RSUD Welas Asih, munculkan kearifan budaya Sunda. Nah, Bu Alfian, kita bacakanlah sedikit beritanya. RSUD Al Ihsan di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat akan berganti nama menjadi RSUD Welas Asih. Pergantian nama ini sesuai dengan keputusan Deddy Mulyadi yang diteken pada 19 Juni 2025 lalu. Analisis hukum ahli pidana RSUD Al Ihsan, Zidni Famidian mengatakan saat ini proses penggantian nama masih berjalan 30%, sehingga pelang nama rumah sakit belum diganti. Bagaimana respon Bu Alfian? Pertama, tolak. Ya. Tolaklah. Ini adalah permainan deislamisasi, permainan kelompok nativisasi, dan sekali lagi saya dengan berat hati menyatakan dan memenuhi harapan Bung Kameramen,
kita sedang melakukan perang terhadap sebuah proses peristilahan. Dulu waktu saya SD ada istilah ahad. Entah siapa yang main-main tahu masuk itu. Ihsan itu adalah sebuah kearifan lokal yang telah menyatu dalam masyarakat Tatar Sunda. Jadi menurut saya perubahan nama ini merupakan bentuk perang melawan Allah. Karena ihsan, iman, ya takwa, dia merupakan terminologi yang sangat sakral. Jadi sekali lagi kepada DPRD, kepada seluruh ulama, pimpinan pondok pesantren, dan masyarakat Tatar Sunda, welas asih jelas keren. Al-ihsan keren plus-plus. Jadi kita tidak akan sampai kepada bentuk membiarkan orang semaunya. Saya imbau buat seluruh masyarakat dan para pemimpin-pemimpin daerah di seluruh Indonesia, jangan mentang-mentang. Ya, bagaimanapun pertanyaan sederhananya, apakah sudah dimusyawarahkan? Jangan seperti kita tahu-tahu keluar Kepres 1 Juni Hari Pancasila dan ternyata tidak pernah ada pembahasan. Pola-pola aksi sepihak, pola-pola antroposentrisme, pola-pola semau gue, pola-pola sehebatnya gue, itu merupakan tanda-tanda tiranik yang harus dilawan. Sekali lagi, rumah sakit daerah RSUD Al-Ihsan, terus pada para ulama Jawa Barat, kepada Kang Asep, pada Pak Atian M. Ali MA, pada Bang Roin, dan semua para ulama-ulama Jawa Barat, tegaskan bahwa Al-Ihsan di sana ada kearifan lokal dan ada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bu Alfian, menarik memang Bu Alfian sampaikan tentang deislamisasi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat, misalkan kita cek ya, dalam Islam itu kan biasanya penceramah atau khotib-khotib kan sering sampaikan ya Bu Alfian, iman, Islam, dan ihsan. Wah, ihsannya dibuang nih Bu Alfian. Jadi kalau kita secara arti gampangnya, dalam Islam, al-ihsan itu berarti berbuat baik, sempurna, atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Lebih spesifik, ihsan merujuk pada kesadaran tinggi bahwa Allah selalu mengawasi. Sehingga seorang muslim berupaya untuk beribadah dan beramal dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, seolah-olah melihat Allah. Jika tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatnya. Nah ini kan menurut saya penamaan al-ihsan juga nggak asal-asalan dulu ya Bu Alfian, pasti punya pertimbangan. Nah Bu Alfian, yang menarik adalah baru kali ini saya melihat KDM dikritik habis-habisan dan tidak terlalu banyak muncul pembelaan yang berarti. Rasanya masyarakat juga sudah melihat Bu Alfian yang Bu Alfian sampaikan tadi, ngerasa selama ini benar, ngerasa nggak ada yang komplain, ngerasa apapun yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran, jadi mau melakukan sesuatu apapun bebas-bebas aja. Nah Bu Alfian, saya bacakan sedikit komentar netizen ya Bu Alfian. Yang pertama, di Turki orang sekuler juga gitu, ganti plang-plang tulisan Arab jadi tulisan Turki. Pokoknya semua berbau Turki, nama-nama dalam bahasa Arab semua dihilangkan. Nah, kemudian yang kedua, ini dari Hadi Al-Farabi. Jadi kebijakan apa dari orang ini yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Jabar? Mungkin respon tengahnya dulu, silakan Bu Alfian. Ya, saya ingin memberikan sedikit kejernihan membaca. Ya. Ulas asih itu kan hablum minan nas. Ihsan itu, dalam ihsan ada welas asih. Betul. Tetapi welas asih tidak ada wilayah transendensi ilahiyat. Betul. Jadi terminologi-terminologi Islam yang sudah ada, saya menghimbau kepada siapapun, kepala daerah, dan orang yang memimpin daerah Jabar itu adalah daerahnya para santri dan ulama. Bisa menghimbau, mari perhebat dakwah kita. Mari pertegas. Mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Betul. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, tidak jadi anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini secara argumentasi dan betul tadi netizen tadi Bung Kameramen.
Nggak usah gonta-ganti nama, udah cakep Al Ihsan, apa berubahnya? Daftarnya mudah. Kalau orang miskin baru datang langsung dipastikan dapat kamar. Begitu, coba dibuat yang berubah tuh bukan penama, namanya udah bagus, kenapa gonta-ganti nama? Ya betul Bang. Ya, gantikan, pastikan di rumah sakit. Pertama kan kita ini orang Sunda lah ya, karena orang Sunda ya welas asih kan lebih dekat dengan kalimat-kalimat dan lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Yang keduanya memori ya. Al Ihsan itu kan ada memori panjang tuh. Gak usah sebutin lah memori panjangnya, sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait Kalau penamaan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah ganti nama ini. Ya, setelah ini pasti Al Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit tadi ya Pak, terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini nanti. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya. Ganti nama.